Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Akwama di sini di Toiba TV di hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 bertepatan dengan hari ke-18 kita jalani ibadah Ramadan. Saudara-saudara, setelah dua video saya terdahulu, diantaranya yang tentang Yusuf Mansur masih menebar spanduk di Jakarta untuk meminta sedekah untuk lembaga pendidikannya, kemudian tentang Yusuf Mansur yang masih meminta zakat kepada masyarakat untuk Institut Darul Quran, lembaga pendidikan tinggi milik dia. Itu kemudian Pak Ali Syarif, seorang akademisi di Jakarta, itu menulis di Fusilat News sebuah tulisan yang bagus sekali. Di situ Pak Ali Syarif membuat tulisan dengan judul "Haus akan keajaiban Tuhan, ditipu Ustadz serasa mendapat berkah". Jadi Pak Ali Syarif ini menyoroti sikap kita orang Islam Indonesia yang berkali-kali ditipu oleh orang yang mengaku atau orang yang diberi predikat Ustadz, tapi kita masih saja beranggapan bahwa kelakuan para ustadz, orang yang diberi predikat ustadz itu yang telah menipu kita itu masih mendapat tempat di hati kita karena merasa mendapat berkah. Pak Ali Syarif menulis seperti ini: di negeri yang masyarakatnya haus akan keajaiban, harapan seringkali menjadi pintu masuk bagi para penipu berkedok agama. Janji rezeki melimpah, kesuksesan instan dan keberkahan hidup seringkali dijajakan dengan bumbu ayat-ayat suci dan kisah-kisah penuh mukjizat. Orang-orang yang putus asa, yang berharap keluar dari lilitan ekonomi atau sekedar ingin hidup lebih baik, dengan mudahnya terpikat dalam euforia iman. Mereka tak sadar bahwa yang mereka anggap berkah justru adalah sebuah jebakan. Lihat kisah para korban Yusuf Mansur. Pak Ali Syarif jelas-jelas menulis nama Yusuf Mansur, dan di tulisan itu juga Pak Ali Syarif menampakkan foto Yusuf Mansur. Lihatlah kisah para korban Yusuf Mansur. Mereka menginvestasikan uangnya bukan karena perhitungan ekonomi, melainkan karena keyakinan bahwa dengan berpartisipasi mereka sedang beribadah. Mereka percaya bahwa uang yang mereka serahkan bukan hanya akan kembali berlipat-lipat, tetapi juga membawa keberkahan. Tak sedikit yang rela menjual barang berharganya, mengambil pinjaman, atau merelakan tabungan masa depan demi mengejar janji manis yang diucapkan oleh si ustadz itu. Ketika kenyataan berkata lain dan uang mereka tidak kembali, sebagian tetap berharap dalam ilusi. Mungkin ini ujian, begitu ujar mereka. Pasti ada hikmahnya. Ada juga yang mengatakan demikian. Ada bahkan yang merasa lebih dekat dengan Tuhan setelah kehilangan segalanya, seolah-olah ditipu oleh ustadz adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Logika dikorbankan di altar keimanan, dan kesalahan si penipu justru dimaklumi sebagai bagian dari rencana ilahi. Jadi lihat saja korban-korban yang telah diperdaya oleh Yusuf Mansur. Mereka tuh masih saja merasa bahwa itu sebuah rencana Tuhan, dan itu adalah sebuah hal yang harus diterima dan dinikmati saja. Fenomena ini bukan hanya soal satu sosok seperti Yusuf Mansur. Selalu ada figur lain yang muncul membawa retorika serupa, menjual harapan dengan kedok agama, dan menuai keuntungan dari kepercayaan buta. Jadi selain Yusuf Mansur juga mungkin ada lagi para ustadz di lingkungan dekat kita yang tidak seterkenal Yusuf Mansur, mungkin juga melakukan hal yang sama dengan pola-pola yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur. Sementara korban-korban baru terus lahir, masyarakat tetap menolak belajar dari pengalaman. Keajaiban Tuhan yang mereka dambakan membuat mereka rentan terhadap siapa saja yang mengaku bisa menjadi perantara keajaiban ini. Ironinya, di negeri ini menipu dengan dalih agama sering kali lebih mudah dimaafkan dibanding dengan kesalahan biasa.
Seorang penipu ulung bisa tetap dielu-elukan sebagai ulama, sementara para korbannya terus mencari pembenaran atas kehancuran yang mereka alami. Mungkin karena dalam benak mereka lebih mudah percaya bahwa mereka sedang diuji Tuhan daripada mengakui bahwa mereka sekedar telah ditipu oleh manusia. Keajaiban yang sejati seharusnya lahir dari kerja keras dan kejujuran, bukan dari janji-janji kosong yang dibungkus dengan ayat suci. Namun selagi masih ada yang lebih percaya pada mimpi instan dibanding usaha nyata, para ustadz investor tak akan pernah kehilangan mangsa. Jadi saudara-saudara, soal Yusuf Mansur yang menjadi objek tulisan dari Pak Ali Syarif ini, kita tahu bahwa selama ini sudah banyak publikasi bahwa korban-korban itu banyak yang bermunculan dan mengaku di media massa. Tetapi ketika Yusuf Mansur masih menebar spanduk minta sedekah atau menebar pengumuman untuk meminta zakat, masih saja di antara kita yang mau mengikuti ajakannya itu. Saudara-saudara, ini objeknya lebih pada kita, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang awam yang mau saja dan masih saja mau bersedekah dengan Yusuf Mansur. Apa yang telah dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap kita, masyarakat Indonesia, adalah sebuah upaya untuk memperdaya kita saja, bagaimana supaya uang di kantong kita berpindah ke pundi-pundi milik dia. Jadi objek dari tulisan Pak Ali Syarif ini adalah masyarakat Indonesia yang sesungguhnya bodoh, tapi apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf Mansur, memberikan sedekah kepada Yusuf Mansur itu, mereka merasa bahwa mereka sedang beribadah. Poinnya, orang bodoh yang beribadah, orang bodoh yang merasa beribadah. Saudara-saudara, orang bodoh yang merasa beribadah itu mengingatkan saya pada pelajaran di pesantren yang biasanya itu diberikan pada santri-santri yang baru masuk ke pesantren, santri-santri pemula. Itu ada sebuah kitab yang biasanya dikenalkan kepada para santri yang bernama Alala Tanalul Ilma. Itu kitab itu tidak terlalu tebal, kitab kecil. Nah, kitab ini berisikan nazom-nazom, atau dalam istilah kita ini adalah kumpulan syair-syair. Jadi sekali lagi, kitab ini sebenarnya oleh kalangan pesantren itu kitab yang tidak asing, kitab yang sangat terkenal gitu. Sebelum santri itu dikenalkan kepada kitab Ta'lim, itu biasanya mereka diperkenalkan dahulu dengan kitab yang kecil ini, Alala Tanalul Ilma, yang berisikan syair-syair. Ada satu syair yang sangat terkenal di situ, yang mungkin saja bisa dihafal oleh banyak santri, yang redaksinya mengatakan bahwa fasadun kabirun alimum mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Jadi adalah sebuah kerusakan yang besar itu bila mana ada orang alim yang bersikap merusak. Tetapi ada kerusakan yang lebih besar dari itu jika orang bodoh itu melakukan suatu hal yang dianggapnya itu sebagai ibadah. Jadi alimum mutahattik itu orang alim yang merusak, orang alim yang fasik. Jadi dia alim sesungguhnya, tapi dia memiliki sifat-sifat yang merusak masyarakat itu sebenarnya. Jadi dia punya niat-niat, dia punya cara-cara yang untuk mengambil keuntungan dari masyarakat yang bodoh, masyarakat yang awam. Ini sesungguhnya dia sedang merusak. Nah, begitu pula dengan masyarakat jahilun mutanasib, orang bodoh sesungguhnya yang menganggap apa yang dilakukan oleh para alim mutahatik itu adalah sebuah ibadah. Jadi orang jahil yang mutanasib itu mengikuti saja orang alim yang mutahatik.
Jadi orang alim yang merusak ini sebenarnya itu oleh orang jahil, orang bodoh, itu dianggap sebagai ibadah. Jadilah apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dengan masyarakat yang mengikuti apa yang dia katakan. Orang alim mutahatik adalah orang yang pandai di mata makhluk, tetapi bodoh di mata Allah. Jadi mungkin kita melihat Yusuf Mansur itu adalah orang alim, orang pintar, orang yang berpredikat ustadz, kiai, padahal sesungguhnya barangkali di mata Allah dia adalah orang yang bodoh dan merusak. Mereka adalah benar-benar tidak ahli mengamalkan konsep-konsep kebenaran. Jadi alim mutahatik itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak ahli mengamalkan konsep-konsep kebenaran yang diyakini kebenarannya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sunnah rasulnya, maupun beberapa suri Allah dan para sahabat Nabi dan para sholihin atau para ulama yang baik. Yusuf Mansur itu pandai mengajak orang bersedekah, tetapi ketika dia diminta untuk bersedekah, sama sekali dia tidak bisa atau dia tidak mau. Yusuf Mansur itu mengajarkan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri tidak pernah melakukannya. Yusuf Mansur mengajarkan orang untuk berinfak, bersedekah, tapi kita belum pernah mendengar seberapa besar dia bersedekah. Yusuf Mansur mengajarkan hal lain, tetapi umumnya dia mengajarkan kebaikan umumnya, tapi dia sendiri tidak bersikap zalim terhadap karyawan-karyawannya. Sedangkan kita yang jahil mutanasik, orang bodoh yang melakukan ibadah tanpa ilmu, dengan kata lain bodoh tapi ahli ibadah dan tidak tahu ilmunya. Kita bersedekah saja kepada Yusuf Mansur, tetapi kita tidak punya ilmu tentang itu. Kita mengikuti saja ajakan dia untuk berzakat kepada lembaga pendidikan dia, tetapi kita sendiri tidak punya ilmu tentang zakat, tentang bagaimana berzakat dan kepada siapa kita berzakat. Saudara-saudara, di bulan Ramadan ini kita berdoa agar kita ini jangan sampai tersentuh atau jangan sampai terperdaya dengan alimum mutahatik. Jangan sampai kita menjadi korban dari orang alim mutahatik, orang alim yang merusak. Dan jangan sampai kita adalah bagian dari jahilum mutanasib. Jangan sampai kita bagian dari orang bodoh yang menganggap apa yang kita berikan kepada orang alim mutahatik tadi sebagai ibadah. Nauzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya mau berbagi sebuah video. Video ini sebenarnya baru di-share oleh pembuatnya itu 1 tahun yang lalu. Di situ judulnya adalah judulnya itu adalah sedekah kok TOLOL. Nah, dalam video ini juga ilustrasi yang ditampilkan oleh pembuat video ini masih tetap Yusuf Mansur ada di dalamnya. Jadi saudara-saudara, semoga video ini mempertegas nazum dalam kitab Ala-ala Tanalul Ilma tadi, alim mutahatik wa jahilum mutanasik, itu kita terbebas dari keduanya. Kita jangan sampai masuk dalam kategori baik sebagai alim mutahatik maupun jahilum mutanasik. Semoga video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video berikutnya. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik bagi kita semua, dan semoga Allah tetap mempertemukan kita semua dengan Ramadannya di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bisa bilang bahwa orang Indonesia adalah orang paling dermawan sekaligus paling bego sedunia. Ini apa? Sendok. Goblok! Cangkul!
Statement tadi pasti menuai pro kontra dan bisa dibilang lebay. Tapi Indonesia adalah kombinasi dari rata-rata IQ rendah 78 ditambah dengan culture yang sangat religius dengan mayoritas agama Islam terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah tempat dari orang-orang oportunis, bahkan orang-orang korup. Kombinasi dari ketiga hal ini akhirnya menghasilkan banyak banget kasus sedekah yang entah salah sasaran, ngasih dampak buruk, malah bikin kaya orang-orang yang salah, atau malah penipu atau orang korup. Dan yang terakhir adalah hampir selalu sedekah itu setiap tahun bahkan setiap bulan selalu ada aja kasus yang bikin geger netizen karena kayak penipuan lah, apalah dan lain sebagainya. Gue yakin lu semua pasti pernah sedekah kan, dan lu mungkin nggak tahu gitu apakah sedekah lu itu udah tepat sasaran atau enggak. Entah lu sedekah ke orang pinggir jalan, entah lu sedekah ke lembaga mana lah, entah lu naruh zakat lu kemana. Kita semua pasti pernah sedekah kalau misalnya kita orang Indonesia. Kita diajarin untuk menyisihkan sedikit buat temen kita yang nggak mampu, buat wah kita pokoknya udah sosial banget lah dari dulu. Tapi sedekah kita tuh bisa jadi 90-100%-nya tuh fuck up. Kenapa sih bisa fuck up? Ya karena pertama, sedekah ke lembaga besar bisa aja dikorupsi loh. Lembaga besar yang terpercaya. Ya kita tahu lah kemarin baru aja ada dakwaan ya, dugaan atau bahkan dakwaan korupsi. Yang kedua, sedekah kita bisa jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang oportunis. Pura-pura ngemis padahal motornya lebih bagus dari kita. Bahkan pendapatannya lebih gede mungkin dari kita yang kerja sampai lembur-lembur. Atau ini yang paling unik sih menurut gua, orang sedekah ditipu sama orang yang katanya sih religius. Terus kita malah sedekah karena kita ngerap cashback dari sedekah itu. Ya dibalikin 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke, sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke, kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500.000-nya. Makasih. Terus kita sedekah banyak banget ke orang itu, malah dipakai duitnya buat yang lain. Dan yang lebih unik lagi adalah banyak dari kita yang bela-belain sedekah tapi buat orang yang lebih kaya daripada kita. Padahal duit kita tuh lagi nggak ada. Well, kalau yang nomor 4 terakhir sih ya sebenarnya debatable ya. Apakah bisa dibilang sedekah atau tidak? Karena ya hak orang lah, mau nyawer VTuber kek ya, mau beli foto atau mau langganan OnlyFans gitu ya, terserah sebenarnya buat orang. Yang sebenarnya fuck up adalah fakta bahwa banyak orang-orang kita masih miskin, tapi kok malah nyawer, tapi kok malah judi, tapi kok malah ya banyak lah, bukannya nabung, bukannya nyari duit biar makin kaya. Yang terjadi kok malah sebaliknya, malah buang-buang duit. Terus udah sedekah, malah ngasihnya ke orang yang lebih kaya dari kita tanpa lu mendapatkan benefit yang tangible. Wah ini menurut gua udah fuck up sih ya.